Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh natubu ilaih wa nastahdihi wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun qala Allah tabaraka wa ta'ala أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Jalla wa Ala, Rabbul Alamin, dengan segala kebaikannya, rahmatnya, karunia-Nya, hingga saat ini kita masih senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya hingga kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita perbanyak hadirkan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita dengan beliau kelak di telaganya di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita tentang kematian. Aynama takunu, dimanapun engkau berada, yudrikumul maut, kematian akan datang menjemputmu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian masuk ke dalam benteng yang kokoh, yang kuat, pasti kematian akan datang menjemput kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hakikat kematian yang pasti akan menjemput setiap orang. Namun orang tak tahu kapan dia mati. Kata Allah, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Tidaklah ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Allah, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan Muhammad, kematian yang setiap kalian berlari menjauh daripadanya akan datang menjemput kalian. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika Allah tetapkan kematian bagi seseorang, Allah akan berikan baginya sarana jalan menuju janji tersebut. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau, dikeluarkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, disahihkan Syekh Albani rahimahullah, Nabi kita bersabda, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu biha hajah." Jika Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan buat dia punya hajat ke tempat di sana akan kematian menjemputnya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah ketentuan takdir akan Allah giring kepada setiap manusia. Di mana dia mati, Allah akan giring hamba tersebut agar datang ke tempat kematiannya itu. Masya Allah. Kita melihat dalam kehidupan berita-berita, subhanallah, baru sebentar dia selfie di bandara, berangkat sampai ke bandara tujuan, tiba-tiba terjadi gempa, likuifaksi, banjir, tewas. Subhanallah. Masya Allah, banyak berita-berita tersebar sebelum tsunami di Aceh yang kita dengarkan langsung. Ada orang-orang, subhanallah, yang punya hajat datang ke Aceh sana untuk menjenguk kerabat yang sakit. Sampai di sana, di sanalah kematiannya. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tak tahu kapan kematian itu akan datang menjemput kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah senantiasa ingat dalam benak kita, kematian akan senantiasa mengintai kita. Ketika engkau keluar dari rumahmu, engkau tak tahu sampaikah engkau kepada tujuan. Masya Allah. Dunia ini, subhanallah, bukan milik kita dan bukan di tangan kita. Ketentuan takdir bukan di tangan kita. Banyak orang berbangga-bangga baru sebentar selesai membangun rumah yang mewah, membeli mobil yang megah. Subhanallah. Baru sebentar dia pakai mobilnya, dia ingin running, dia ingin tes keindahan mobilnya, kenyamanan mobilnya. Di tengah jalan qadar Allah tewas, menggenaskan
La ilaha illallah. Ibadallah, begitulah kematian jika datang kepada seseorang. Masalahnya ibadallah bukan kematian yang kita bicarakan yang pasti akan datang menjemput setiap manusia. Yang kita harus pikirkan bagaimana kematian tersebut datang menjemputmu, datang menjemput kita. Apa kondisi kita ketika kematian datang menjemput kita? La ilaha illallah. Sebagian orang bersiap-siap mau berpelesir, berjalan, subhanallah, liburan, menyiapkan segala bekal ke tempat-tempat maksiat. Di tengah jalan tenggelam kapalnya, di tengah jalan tabrakan, di tengah jalan masuk jurang, selesai dalam keburukan. Iyadzan billah. Sebagian orang qadarallah, dia pacu mobilnya bersama rombongannya ingin ke rumah Allah, ke Ka'bah Baitullah, melaksanakan umrah. Qadarallah, celaka, binasa, wafat. Subhanallah, sama-sama ujungnya kematian namanya, tapi tak sama apa yang mereka dapati setelah kematian. Salah seorang penyair Al-Mutanabbi pernah menyebutkan dalam syairnya, idza ghamarta fi syarafin marumin fala taqna bima dunan nujumi. Apabila engkau ingin mencapai suatu yang mulia, maka jangan pernah engkau berhenti sebelum engkau mencapai bintang. Berikutnya bait yang kedua, fata'amul mauti fi amrin haqirin kata'amil mauti fi amrin azimin. Sungguh rasa kematian dalam perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang tak bermakna, yang tak berharga, yang tak bernilai, sama saja rasanya dengan kematian di dalam kemuliaan. Dalam berjihad, dalam menimba ilmu, rasa sama-sama rasanya. Kematian ibadallah, setiap orang akan merasakan sakarat. Bahkan baginda Nabi pun tidak selamat daripada sakarat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi ketika disingkap wajahnya dari kain yang menutup wajahnya, kata Nabi, inna lil mauti sakarat. Sungguh kematian ini begitu dahsyat sakaratnya. Subhanallah. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau merasakan begitu dahsyat ya sakaratul maut ini? Kata Nabi, ya, aku merasakan begitu dahsyat sakaratul maut ini, bahkan aku merasakan 2 kali lebih dahsyat karena ganjar Allah siapkan begitu 2 kali daripada kalian. Masya Allah. Ibadallah, orang-orang beriman, kesakitan yang dia rasakan yang paling akhir dalam hidupnya, yang takkan pernah ada bandingan sebelumnya daripada musibah-musibah yang pernah melandanya, adalah kesakitan sakaratul maut. Namun setelah itu tak ada lagi yang namanya kesakitan. Setelahnya adalah bahagia, ketentraman, ketenangan, dibukakan baginya pintu ke dalam surganya, dibentangkan baginya alam kuburnya sepanjang penglihatan matanya, angin surga datang kepadanya, dia akan saksikan istana-istananya, dia akan saksikan keluarga-keluarganya. Itulah kenikmatan yang akan dia rasakan setelah kematian. Subhanallah. Sebaliknya ibadallah, tak ada kesakitan, penderitaan lebih dahsyat dirasakan oleh orang-orang zalim, kafir, fasik, munafik. Subhanallah. Yang lebih dahsyat daripada kesakitan yang dia dapati setelah sakaratul maut. Sakaratul maut sama sakitnya, tapi setelah sakaratul maut tak ada apa-apanya sakaratul maut yang dia rasakan dengan dahsyatnya azab, petaka, musibah yang akan datang belandanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mati itu sama saja rasanya. Kalau kau tahu sama rasanya, jangan sampai kematianmu dalam keburukan. Ukirlah amalan-amalan saleh selama engkau masih hidup. Berbuat baiklah selama engkau masih diberikan Allah SWT nyawa, selama detak jantungmu masih berdegup, denyut nadimu masih berhentak. Kerjakan kebaikan dan jangan tunggu sampai kematian datang menjemputmu. Jangan kau katakan besok aku bersedekah, nanti aku bersedekah. Kematian pun datang menjemputmu. Ketika itu engkau akan menyesal. Tidak ada penyesalan daripada orang-orang yang mati kecuali kalaulah mereka diberikan kesempatan hidup sekali di dunia. Nabi melewati kuburan seseorang, Nabi bertanya, ini kuburan siapa? Kuburan si fulan ya Rasulullah. Kata Nabi, sungguh orang yang dalam kubur ini ingin, berharap, bercita-cita seandainya diberikan Allah kehidupan untuk sujud yang kalian menyepelekannya, untuk salat yang kalian menyepelekannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah pernah mengingatkan manusia dalam khutbahnya yang begitu masyhur, mengingatkan masyarakatnya, bangsanya, rakyatnya. Berkata Ali radhiyallahu anhu ardhah, irtahalatid dunya mudbiratan, sungguh dunia ini berjalan membelakangi kalian. Setiap hari dunia ini menjalan membelakangi kita. Subhanallah. Wartahalatil akhiratu muqbilatan, setiap hari akhirat berjalan menghampiri kita. Setiap orang ya akan berjalan menuju akhirat yang akan menghampirinya. Setiap orang berjalan akan meninggalkan dunia yang dia berada padanya. Setiap hari kita akan mendekati akhirat, semakin menjauh daripada dunia. Subhanallah. Sampai saatnya dunia ini pun lepas daripada kita. Akhirat pun datang menjemput kita. Pindahlah kepada alam yang begitu dahsyat dan luar biasa. Alam kehidupan yang hakiki adalah alam kehidupan setelah kematian. Bukan ketika kita terbelalak mata di dunia ini. Tidak. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, hidup yang sebenar-benarnya kehidupan setelah kematian. Kata Allah, wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sungguh negeri akhirat itulah sebenar-benar kehidupan sekiranya mereka mengetahui. Berkata Ali bin Abi Thalib menasihatkan masyarakatnya, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya, maka pilihlah kalian mana yang akan kalian pilih. Seyogyanya jadilah kalian anak-anak yang bersiap-siap untuk menyambut negeri akhiratnya. Jangan pernah menjadi anak-anak dunia yang tak mau meninggalkan dunia ini. Sementara kematian pasti akan datang menjemputnya. Ma'asyiral muslimin, tak ada apa-apanya dunia ini. Bukan ini tujuan hidup kita. Ini adalah sekedar melintas saja. Kita akan kembali kepada kampung halaman kita. Negeri akhirat sana, itulah kampung halaman abadi kita. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW mengingatkan Abdullah bin Umar, dia pegang pundaknya. Kata Rasulullah SAW, idza amsayta fala tantadir sabah. Ibnu Umar, kalau engkau telah berada di waktu sore, jangan kau tunggu pagi untuk beramal saleh, bertobat, beristighfar, berzikir, menimba ilmu, baca Quran, berinfak, bersedekah, menyambung silaturahmi. Jangan tunda-tunda. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau berada pada pagi hari, jangan kau tunggu sore datang. Khudh min sihhatika li saqamika. Ambil amal saleh dalam masa sehatmu sebelum datang menjemputmu masa sakitmu. Wa min hayatika li mautika. Ambil amalan-amalan kebaikan ketika hidupmu sebelum datang kematian menjemputmu. Masya Allah. Itu pesan Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka qaribun aw abirus sabil. Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia bagikan seorang asing. Seorang asing tak akan merasa nyaman di tempat yang dia berada padanya. Dia selalu merindukan rumahnya, tempat kediamannya. Aw abirus sabil, jadilah engkau bagikan orang yang sedang jalan melintas, akan kembali ke kampung halamannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada khutbah Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, fa innal yawma amalun, hari ini kalian masih bisa beramal, masih bisa tersenyum terhadap wajah sahabat kalian, masih bisa salat sunnah, puasa sunnah, bersedekah, memperbanyak zikrullah, memperbanyak menimba ilmu, baca Quran. Al yawma amal, hari ini masih ada kesempatan beramal, kerjakan. Wal hisab, belum ada perhitungan, nanti dihitungnya. Wa ghadan, besok kematian datang kepadamu, hisabun, yang ada hanyalah hisab. Wala amal, takkan ada lagi yang namanya amal. Terlambat, menyesallah setiap jenazah.
Subhanallah. Sehingga setiap jenazah mengatakan Rabbirji'un, Tuhan kembalikanlah saya, la'alli a'malu salihan fima taraktu, aku janji akan berbuat amal saleh dengan apa-apa yang dahulu kulalaikan. Wa sallu ala nabiyikum fa innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyat as-sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih biladana wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih wulata umurina wa sa'ira wulati umuril muslimin. Rabbana akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Aqimus salah.